Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Jemaat, teks yang akan saya pakai sebagai perenung, dasar perenungan tentang bagaimana mengembangkan seorang pemimpin besar atau menjadi pemimpin besar, saya akan memakai di dalam 1 Samuel pasal 16. Dan kita batasi dalam 1 Samuel 16 ini hanya kepada ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Tetapi saya akan coba maju dan mundur dari bagian ini agar kita memiliki kerangka yang jelas khususnya tentang seorang yang bernama Daud. Dan di sana kita akan bisa memetik pembelajaran apa yang dimaksudkan dengan pemimpin besar. Pasal 16 1 Samuel ayat 7 sampai 13 kata-katanya demikian. Silakan jemaat menyimak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat. Kemudian Abinadab lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh 7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih. Tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah orang menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, sebetulnya apa yang menjadi bingkai daripada teks ini? Bingkai daripada teks ini adalah yang pertama kegelisahan Samuel karena penolakan Allah terhadap Saul, raja yang memang dipilih oleh orang-orang Israel, yang menjadi kehendak orang Israel. Kegelisahan ini membuat Samuel begitu sulit. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, sampai berapa lama engkau akan gelisah? Sekarang pergi ke satu keluarga, dan di sana aku akan menetapkan seorang yang akan kupilih. Dan yang menarik, Alkitab sering mengungkapkannya, orang ini adalah orang yang dipilih dan berkenan kepada Allah. Nah, waktu firman disampaikan kepada Samuel, Samuel mengalami dilema. Kenapa? Karena kalau dia harus pergi dan mengurapi seorang raja yang ditentukan Tuhan, ini akan menimbulkan problem besar. Mengapa? Karena raja yang pertama masih ada, masih hidup. Lalu apa? Kira-kira kalau umpamanya dilakukan pengurapan ulang untuk mengangkat seorang raja yang lain, bukankah ini akan menimbulkan prasangka yang buruk? Mungkin bisa dianggap kudeta. Tetapi Tuhan mengatakan, pergi saja. Lakukan dengan bijak cara tersebut. Ajak untuk seluruh pemimpin, seakan-akan ada satu yang namanya upacara perayaan. Lalu Samuel melakukan hal tersebut. Dan kalau kita membaca di dalam keseluruhan bagian ini 1 Samuel 16, terjadilah proses di mana Samuel berhadapan dengan keluarga Isai. Ketika Samuel akan mengurapi anak Isai, dia berpikir pastilah sosok yang akan dipilih, sosok yang memiliki penampilan sebagai seorang pemimpin. Dengan badan yang mungkin kekar, besar. Tetapi Tuhan mengingatkan, apa yang dilihat manusia itu bukan yang dilihat Allah.
Sampai ketika 7 orang tersebut lewat, asumsi Samuel salah tentang masalah pengurapan. Dan Tuhan menunjuk seorang yang dikatakan bungsu, anak yang ke-8, dengan penampilan bukan seorang pemimpin tampaknya, dikatakan elok parasnya, indah matanya. Tetapi justru Allah mengatakan yang kupilih adalah yang berkenan dengan aku. Apa yang dilihat oleh Allah belum tentu yang dilihat manusia. Atau dibalik, apa yang dilihat manusia bukan yang dilihat Allah. Lalu waktu Samuel bertemu dengan Daud, dia ambil tabung dan dia urapi Daud. Teks Alkitab dengan jelas mengatakan sejak hari itu roh Allah menyertai Daud. Daud merasa ada sesuatu yang berubah. Dan pasti dia merasakan bagaimana Allah sementara mengarahkan hidupnya. Sementara Samuel kembali ke Rama. Kepemimpinan beralih kepada Daud. Dan kalau kita membaca dalam perjanjian lama, khususnya kitab Samuel, Raja-Raja dan Tawari, kita bisa menyimpulkan sejarah mencatat Daud menjadi pemimpin besar. Sekali lagi, Daud menjadi pemimpin besar. Hari ini kita belajar tentang satu topik, bagaimana mengembangkan pemimpin besar. Atau bagaimana prinsip-prinsip yang bisa kita petik sehingga kita bisa menjadi seorang pemimpin besar. Sekali lagi, kita akan belajar kepada satu tokoh. Dan tokoh ini adalah Daud. Ada banyak definisi tentang pemimpin besar, menjadi pemimpin besar. Banyak orang mendefinisikan tentang apa itu pemimpin besar. Tetapi hari ini kita akan coba belajar kepada teks Alkitab, khususnya dengan hidup Daud. Kira-kira kalau Daud disebut sebagai pemimpin besar di dalam Alkitab, karakteristik, hal apa saja yang bisa mengakibatkan Alkitab menyatakan dia sebagai seorang pemimpin besar. Sehingga dari situ kita akan bisa menarik dan kita menerapkan di dalam diri kita. Paling tidak kalau kelak kita ingin menjadi seorang pemimpin besar, apakah prinsip-prinsip ini berani untuk kita terapkan di dalam hidup kita? Nah, jika demikian, apa yang akibat Alkitab maksudkan dengan pemimpin besar? Saya rasa ada beberapa poin yang bisa kita petik dari teks yang baru kita telaah dan baru kita baca. Bagi Daud, dalam perjalanan kepemimpinannya, hal yang paling mendasar yang dia miliki adalah Daud memiliki kejelasan panggilan. Teks mengungkapkan dia menyadari dia dipilih oleh Allah. Teks mengungkapkan bahwa bagaimana Samuel mengurapi Daud menjadi seorang pemimpin. Dan ini memberikan satu kejelasan kepada Daud bahwa kalau dia dipilih, dia dipanggil, itu bukan karena masalah abilitas dan statusnya yang hebat dan layak. Bukankah teks mengatakan dia hanya seorang gembala? Ayat 7 mengatakan demikian. Apakah mungkin seorang gembala mampu menjadi seorang raja? Sangat tidak mungkin. Tetapi ketetapan Allah atas Daud, dia bisa menangkap. Saya tekankan ulang. Syarat yang mutlak untuk menjadi pemimpin besar adalah kejelasan panggilan. Cukupkah kita memiliki pemahaman bahwa kita dipanggil dan ditetapkan? Daud memiliki ini. Dan ini menjadi modal yang melekat dengan dirinya. Saudara tahu apa yang membuat Daud menjadi pemimpin besar? Dia tahu panggilannya. Panggilan untuk terfokus pada pelayanan dan kehendak Allah. Dan saya rasa dalam sepanjang hidup Daud ini yang menjadi modal bagi Daud. Karena waktu dia menjalani kepemimpinannya, dia tidak pernah terfokus kepada jabatan. Saat seorang memahami bahwa dia ditetapkan dan dipanggil oleh Allah untuk menjadi pelayan Allah, melakukan kehendaknya, orang itu tidak akan pernah terfokus kepada jabatan. Dan itu yang dimiliki oleh Daud.
Apakah seorang pemimpin bisa jatuh? Sangat bisa. Lihat dalam perjalanan Daud. Dia terjebak dengan satu perbuatan amoral. Tetapi yang membuat dia bisa tetap bangkit adalah dia paham dipanggil oleh Tuhan. Seorang pemimpin bisa terpuruk. Tetapi yang akan membuat dia kuat bisa bangkit ulang adalah dia paham dipanggil oleh Tuhan. Dan ini yang menjadi modal daripada Daud. Sehingga sekali lagi, pemimpin besar adalah pemimpin yang paham dengan jelas bahwa dia dipanggil oleh Allah bukan karena abilitas dan kehebatannya, tetapi karena memang Allah memilih dia untuk menjadi pemimpin. Hal yang kedua yang dimiliki oleh Daud yang bisa menjadikannya dia kriteria pemimpin yang besar adalah sikap terbuka, openness, keterbukaan. Saya menyimpulkan seperti ini ketika saya membaca riwayat Daud dan bertemu di dalam teks 1 Samuel 22 ayat 3 ketika dia dikejar-kejar oleh Saul karena Saul begitu bencinya kepada Daud sampai dia harus bawa seluruh keluarga dan menitipkannya. Ada kata-kata yang menarik keluar dari mulut Daud. Kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah, sampai aku tahu apa yang menjadi kehendak Allah atas diriku. Dia terbuka. Apapun yang terjadi, entahkah itu masalah yang buruk, dia tetap tunduk pada panggilan tersebut. Dan dia menjalaninya. Saya rasa Daud memiliki yang namanya keterbukaan hati dan pikiran. Keterbukaan hati dan pikiran Daud mengakibatkan dia memiliki telinga yang terbuka dan mata yang terbuka terhadap Allah. Mata dan telinga yang terbuka kepada rencana Allah, cara Allah, kesempatan Allah, dan waktunya Allah. Ada orang yang terbuka, tetapi dia terbuka dengan caranya sendiri, waktunya sendiri, kesempatannya sendiri. Tetapi Daud memiliki keterbukaan terhadap rencana Allah, cara Allah, dan waktunya Allah. Keterbukaan ini yang ditujukan kepada Allah membuat Daud memiliki kesiapan untuk dibina oleh Allah, baik secara informal maupun formal di dalam pelayanan kepemimpinannya. Jemaat, pemimpin yang kuat itu akan hadir dan muncul di dalam tempaan. Dan yang membuat Daud tahan di dalam tempaan adalah keterbukaannya terhadap Allah, terhadap caranya Allah, dan terhadap kesempatannya Allah. Kalau kita melihat di dalam perjalanannya, waktu dia menata karir, diawali bukan di dalam kemiliteran, tetapi menjadi seorang pemusik kerajaan. Logika manusia, kesempatan itu harusnya kalau seorang mau menjadi pemimpin harus masuk langsung ke militer. Tetapi cara lain. Dia mulai memasukkan Daud menjadi seorang pemain musik. Dan karena dia terbuka, dia tahu itu cara Allah, dia lewati. Seringkali logika Allah, cara Allah dan waktunya Allah itu berbeda dengan cara Allah, dengan logika manusia, cara manusia. Dan ini yang dijalani oleh Daud. Keterbukaannya pun mengakibatkan dia menolak cara-cara yang tidak sejalan di dalam regenerasi kepemimpinan. Saya rasa poin yang kedua, kepemimpinan atau pemimpin yang besar adalah pemimpin yang memiliki keterbukaan. Dan itu dimiliki oleh Daud. Yang ketiga, saya pikir ini kriteria yang sangat penting untuk kita bisa menjadi pemimpin besar. Daud memiliki hati yang jujur dan lurus. Bagaimana saya bisa menyimpulkan hal ini? Daud menolak cara-cara yang tidak elok, khususnya dalam regenerasi kepemimpinan. Berkali-kali Saul mengejar dia, dan Daud harus lari tanpa harus melawan. Dan yang menarik, berkali-kali dia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Khususnya kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 22, di padang gurun Zif.
Tetapi yang dilakukan Daud, dia menolak cara yang tidak lurus di dalam pergantian kepemimpinan. Dia bukan hanya lurus, dia pun bermoral jujur. Satu kali dia jatuh di dalam kasus perzinahan dengan Batsheba. Dan hebatnya Daud menolak untuk bersembunyi. Awalnya dia menutupi. Tetapi ketika teguran Allah datang, dia menolak untuk bersembunyi. Dia menolak untuk menutupi keburukannya. Dia menolak untuk menyangkal kesalahannya. Itu sebabnya disebut sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, seorang pemimpin yang hebat, yang kokoh, yang tangguh, bukan pemimpin yang tidak bisa jatuh. Tetapi seringkali yang membedakan satu pemimpin dengan yang lain adalah cukupkah kita memiliki keterbukaan, moral yang lurus, hati yang jujur untuk mengakuinya. Dengan demikian saya bisa menyimpulkan strong leader, pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang jujur dan lurus. Pemimpin yang dalam menjalani kepemimpinannya itu didasari oleh masalah motif yang lurus. Dan yang keempat, pemimpin yang kuat, kalau kita lihat dalam figur Daud, adalah pemimpin yang berani mengandalkan Tuhan. Ada kata-kata yang mengatakan begini, you are what you believe. Engkau adalah apa yang kau yakini. Strong leader, pemimpin yang kuat berarti harus bergantung kepada apa yang diyakininya. Kalau melihat Daud, dia betul-betul mengandalkan Tuhan. Saya tidak pernah menemukan di dalam teks, ada teks yang mengungkapkan kalau Daud begitu mengandalkan pengetahuannya. Tidak. Cari dalam teks, adakah hal yang menunjukkan kalau Daud mengandalkan pengalamannya? Tidak ada. Dia tidak pernah mengandalkan militer yang menjadi tumpuan kekuatannya. Dia tidak pernah menggantungkan hidup kepada jabatannya. Dia tidak pernah menggantungkan hidup kepada kota benteng yang teguh katanya, atau kerajaannya. Tetapi sepanjang teks, ketika kita mengacu kepada Daud, dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Bisa paham kita mengatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan kepada Allah. Pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang bergantung kepada pengalamannya. Pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang bergantung kepada pengetahuannya. Pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang bergantung kepada kekuatan militer, modal yang dia miliki. Tetapi pemimpin dan kepemimpinan yang kuat adalah pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Trust to God. Kalau begitu coba kita simpulkan dari pemaparan apa yang saya ungkapkan. Paling tidak kalau kita ingin membangun apa yang dimaksudkan dengan strong leader, pemimpin yang kuat. Maka pemimpin yang kuat itu dalam figur Daud, dia harus memiliki yang namanya panggilan yang jelas. Lalu yang kedua, kita sudah belajar bukan hanya panggilan yang jelas, keterbukaan, openness. Bukan hanya openness, hati yang lurus, jujur. Ini yang seringkali disebut dengan integritas. Dan yang keempat, mengandalkan Allah. Tiba pada bagian praksis. Apa yang bisa kita terapkan kalau kita memahami meaning, maksud daripada pemimpin yang kuat itu seperti itu. Paling tidak dalam praksisnya, agar kita bisa developing, mengembangkan diri kita sehingga kita menjadi pemimpin yang pada ujungnya kuat. Ada 3 hal yang saya bisa tawarkan. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi pemimpin yang kuat, yakini bahwa kita dipanggil oleh Allah untuk melayani sebagai pemimpin, sebagai pelayan. Ingat, keputusan Allah memilih Daud dan menetapkan Daud
menjadi pemimpin sudah merubah arah hidupnya kepada arah yang lain. Satu perjalanan yang mungkin tidak pernah terfikirkan oleh dia sebelumnya. Hari ini ketika Allah memilih kita, dia sedang merubah arah hidup kita kepada arah yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Nah, kalau sudah seperti ini, modal apa yang paling kuat yang bisa memampukan kita bertahan dalam panggilan Allah? Kesadaran kalau Allah memanggil kita, memilih kita untuk menjadi pelayan dan pemimpinnya. Hanya ketika kita menyadari kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dan melayani, kita akan tetap bisa bertahan di dalam panggilan tersebut. Strong leader, pemimpin yang kuat, membutuhkan pemahaman dan keyakinan dia ditetapkan oleh Allah. Bukan karena kehebatannya, tetapi memang Allah yang memilih dia. Yang kedua, bagaimana ujungnya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang kuat? Olah panggilan tersebut. Panggilan untuk kita melayani dan menjadi pemimpin itu bukan barang jadi. Tetapi itu merupakan barang mentah yang harus terus diolah. Pelayanan adalah anugerah Allah. Tapi pelayanan bukan barang jadi. Ada banyak anugerah yang diberikan kepada kita. Dan anugerah itu akan menjadi berkat, akan memiliki dampak ketika kita mulai mengolah. Sebaliknya anugerah akan menjadi problem dan masalah bagi kita ketika kita mendiamkannya dan tidak mengolahnya. Itu sebabnya dalam poin yang kedua, kita, Bapak Ibu, saya akan bisa menjadi pemimpin yang kuat hanya ketika kita menerima panggilan tersebut dan kita mulai mengolah panggilan itu. Orang bisa memiliki panggilan yang sama, tetapi kualitas dan mutu daripada tiap-tiap orang akan sangat berbeda. Lalu apa yang menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda adalah apakah kita cukup terbuka untuk mengolahnya. Dan waktu kita mengolah panggilan tersebut, apakah kita mengolah di dalam kejujuran dan keterbukaan kepada Allah? Waktu kita mengolah yang namanya panggilan kepemimpinan, apakah kita mengolahnya dengan ketaatan dan integritas? Kita yang mau menjawab. Biasanya ketika seorang semakin meningkat, semakin diberkati, hal yang pertama yang tetap harus dia pegang, apakah kita tetap di dalam panggilan tersebut? Dengan terfokus kepada Allah dan kehendaknya. Sekali lagi, keterbukaan dalam mengelola panggilan adalah hal yang sangat penting. Dan yang ketiga yang mampu membuat kita menjadi pemimpin yang kuat, strong leader. Terus berkarya. Jangan pernah berhenti. Hanya ketika kita konsisten, ajak dan terus mengerjakan panggilan tersebut, kita akan menjadi pemimpin yang besar. Dari panggilan, starting well, doing well, konsisten, terus lakukan sampai akhir. Sehingga pada ujungnya kita bisa finishing well. Amin. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.